warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Darussalam Putra Putri Giripurno Bumi Aji Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana sampean? Juga baik. Alhamdulillah. Saya Kevin Zalfi Egi Prayuga. Kami dari SMPN 06 Batu. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darussalam. Apakah boleh Pak? Ya, monggo silahkan. Ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Muhammad Khalil Asy'ari. Ya. Di sini saya akan memulai beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sejarah awal berdirinya Pondok Pesantren Darussalam? Berdirinya Pondok Pesantren Darussalam ini bermula dari banyaknya warga masyarakat yang ingin belajar ilmu agama. Terutama dulu awal-awal kepada Pak D saya, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam sejak tahun 1985. Ya, ini beliau akan mengajar warga sekitar, mengajar Al-Quran, mengajar akhlak gitu. Jadi dari 1-2 orang yang belajar berkembang menjadi banyak. Nah, kemudian karena saking banyaknya rumah beliau, rumahnya mbah saya itu tidak muat, maka keluarga punya inisiatif untuk membangun, mendirikan pondok pesantren, pondok pesantren Darussalam. Nah, pada waktu itu Pak D saya almarhum Kiai Haji Abdul Karim Hasan dibantu Pak Lik saya, beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Munir Hasan juga dibantu bapak saya, yang notabene adalah adik dari Kiai Haji Abdul Karim Hasan, juga mas dari Kiai Haji Muhammad Hasan, yaitu Kiai Jaim Hasan. Ya, beliau bertiga bersama keluarga yang lain sepakat untuk mendirikan pondok pesantren dengan tujuan memfasilitasi masyarakat sekitar untuk belajar agama lebih lanjut. Begitu sejarahnya, kira-kira tahun 1985. Iya. Kapan didirikannya? 1985, tepatnya sekitar bulan Juli. Kalau tanggalnya itu 19, insya Allah begitu, kurang lebih. Iya. Jadi didirikannya Pondok Pesantren Darussalam ini adalah tanggal 19 bulan Juli tahun 1985, gitu Mas. Iya. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah 3 serangkai itu tadi. Iya. Almarhum Kiai Haji Abdul Karim Hasan, yang kedua almarhum Kiai Haji Muhammad Munir Hasan, dan yang ketiga adalah Kiai Jaim Hasan. Itu beliau adalah 3 serangkai pendiri Pondok Pesantren Darussalam di Dusun Gedung ini. Siapa sajakah pemimpin pesantren Darussalam sejak pertama kali didirikannya sampai saat ini? Pertama, pengasuhnya adalah Kiai Haji Abdul Karim Hasan. Kemudian beliau meninggal, dilanjutkan Kiai Haji Muhammad Munir Hasan. Dan setelah beliau berdua meninggal, sekarang diampu atau dilanjutkan, diasuh oleh Kiai Jaim Hasan. Itu pimpinan Pondok Pesantren Darussalam selama ini, dari awal pendirian sampai sekarang sudah tiga pimpinan. Iya. Apa tujuan didirikannya Pondok Pesantren Darussalam? Tujuan utamanya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, nasrul ilmi waddin, untuk menyebarkan ilmu dan agama, dengan harapan Pondok Pesantren Darussalam ini menjadi sentra pengembangan keilmuan agama Islam, khususnya di wilayah Desa Giripurno, lebih luas untuk umat Islam secara menyeluruh.
Apa visi misi Pondok Pesantren Darussalam? Nah, itu sudah saya singgung tadi. Jadi Pondok Pesantren Darussalam ini punya visi, yaitu menjadi lembaga yang menjadi sentra pengembangan agama Islam, termasuk menjadi pusat kaderisasi generasi penyambung penerus risalah Rasulullah SAW, mencetak kader-kader ulama, mencetak kader-kader yang solih dan solihah. Itu tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang madani, masyarakat yang islami, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimanakah kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam? Mengenai kurikulum, Pondok Pesantren Darussalam ini kurikulumnya itu berbasis kitab, ya. Berbeda dengan kurikulum yang ada di pendidikan formal, itu yang berbasis kompetensi, ya. Kalau di Pondok Pesantren Darussalam ini termasuk mengacu pada kurikulum salafiyah berbasis kitab, sehingga jenjang pendidikannya itu berdasarkan kitab. Jadi di kelas awal ini kitabnya A, di kelas B nanti kitabnya meningkat lagi. Contoh saja salah satu kitab, ya kitab Nahwu, jenjang awal di sini kitabnya Sabrawi. Nah, kemudian jenjang berikutnya menggunakan kitab Jurumiyah. Di tingkat lanjutnya lagi kitab Al-Imriti, meningkat lagi namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan seterusnya semacam itu, termasuk ilmu hadisnya, ilmu akhlaknya, kemudian ilmu-ilmu yang lain tuh basisnya adalah kitab. Begitu. Bagaimanakah sistem pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam? Untuk sistem pendidikannya menganut sistem salafiyah. Jadi untuk metode pembelajarannya itu secara klasikal, ada yang secara klasikal, reguler, masuk tiap hari, dikelas-kelaskan. Ya, ada yang menggunakan sistem sorokan, metodenya sorokan itu seorang santri ini menyetorkan bacaannya atau menyetorkan apa yang telah dipelajarinya ke gurunya, kemudian ditasfih. Ya. Ada yang metodenya bandongan kayak ngaji puasaan itu ngajinya model bandongan, seorang kiai menyampaikan kajian kitab di hadapan para santri ataupun jamaah masyarakat secara umum gitu. Pendidikan di madrasah kapan waktunya? Pendidikan di madrasah diniyah Pondok Pesantren Darussalam ini untuk yang, karena ada dua tipe santri di sini. Ada santri mukim, ada santri kalong. Santri mukim itu santri yang menetap tinggal di pondok, di asrama pondok. Nah, itu ya 24 jam. Ya, waktu ngajinya 24 jam. Batal subuh, batal zuhur, batal asar, batal maghrib, dan batal isya, ya, sampai malam. Tapi untuk yang santri kalong ini modelnya adalah diniyah takmiliyah. Diniyah takmiliyah itu mereka datang dan pergi, datang untuk mengaji, pergi untuk pulang. Itu setiap hari, itu santri kalong. Mereka datang di pondok ada hanya di jam-jam waktu ngaji saja. Untuk diniyahnya itu masuk jam 6:30 pembelajaran kitab sampai jam 7:30 sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Nah, 7:30 sampai jam 8, setengah jam itu adalah kegiatan majlisan. Nah, majlisan ini tiap hari diikuti oleh seluruh santri menjadi satu, ya, dilaksanakan di aula atau musola. Kalau untuk pengkajian kitab itu sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, bedanya itu jatahnya tiap hari ganti menurut jenjang kelasnya masing-masing. Adapun majlisannya secara umum tiap hari itu berbeda-beda. Di antaranya ada majelis istighosah, ya, ada majelis
tahlil, ada majelis maulid, kemudian ada majelis yasinan, ada majelis waqian, dan yang terakhir itu majelis hizbun nawawiyan. Artinya setiap hari santri selain diajari belajar ilmu agama, mereka juga diajari untuk berdoa, berzikir secara berjamaah, begitu. Jadi kuat secara intelektual, juga kuat secara spiritual. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Ada berapa guru santrinya? Guru santri. Nah, untuk jumlah total guru ada 21 guru. Nah, kalau santri ada 130 santri untuk saat ini. Sekitar itu. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami sampaikan juga kepada Mas Kevin dari SMP Negeri 6 bersama tim, bersama teman-teman, bersama kelompoknya yang sudah silaturahim ke tempat kami, main-main ke pondok kami. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semuanya ini membawa manfaat untuk kami dan panjenengan sekalian. Mudah-mudahan membawa keberkahan juga. Terima kasih. Kami juga sampaikan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati mas-mas sekalian dan mbak-mbak yang ada ini. Terima kasih kembali juga. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.